Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen cerdas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung bulan maulid, jadi di kampung kita menyebutnya muludan, orang kota menyebutnya maulidan. Maulid adalah tradisi perayaan, tradisi peringatan terhadap sosok Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kembali kepada beliau dengan membuat acara di hari kelahiran beliau, atau dalam pelaksanaannya di bulan kelahiran beliau, bulan Maulid atau Rabiul Awal. Jadi acara ini acara tradisi, acara bikinan sesuai zaman, bukan ajaran inti. Jadi beda antara tradisi ibadah ghair mahdhah dengan ibadah mahdhah yang sudah ada tuntunannya seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Maulid adalah tradisi, jadi boleh diadakan, boleh tidak diadakan. Tahun ini kita tidak mengadakan, tidak apa-apa. Maka tidak ada hubungannya dengan bid'ah itu urusannya Wahabi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi stressing kita pada maulid Nabi kali ini, peringatan terhadap sosok Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini adalah pada akhlak dan cara hidup beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau itu akhlaknya sungguh-sungguh sangat mulia, sangat tinggi. Akhlak mana yang kita soroti? Jadi ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi itu ya Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran beliau itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memfirmankan di dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jadi atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, rahmati minallah linta lahum, engkau itu halus kepada orang-orang, lembut kepada orang-orang, sopan kepada orang-orang, bijaksana kepada orang-orang, mengerti kepada orang-orang. Itu Kangjeng Nabi. Linta, layin. Siapa orang-orang yang dimaksud yang dihadapi Kangjeng Nabi itu? Ketika Nabi berdakwah, ya orang-orang Quraisy. Ada kafirnya, ada musyriknya, ada premannya, ada pemabuknya, ada pezinahnya, yang kesemuanya baru mengenal Islam, baru dikenalkan oleh Kangjeng Nabi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau saja engkau Muhammad, kata Allah, hatimu itu keras, kasar, ego, mau menang sendiri, pemarah ya, bukan peramah. Yang pertama kan tadi linta itu peramah, layin. Kalau yang ini misalnya pemarah, suka temperamental, banting-banting apa gitu, misuh-misuh, ngata-ngatain, nantang-nantang,
dan seterusnya dan seterusnya, lang fadhu min hauli, tentu saja orang-orang ini yang akan diajari Islam ini bakal infadhu, bakal lari, bakal melipir. Tahu melipir? Melipir itu lari atau menghindar pelan-pelan agar tidak ketahuan. Yang tadinya suka dengan kita, yang tadinya pingin belajar ngaji, yang tadinya pingin memperbaiki diri, yang tadinya pengen tahu tentang Islam ini, ketika ada sifat-sifat seperti itu, fadhan ghalidhal qalbi, hati yang keras kasar ini, misuh-misuh ini, ngata-ngatain ini, mencak-mencak ini, maka mereka melipir, pergi diam-diam, atau pergi terang-terangan, atau menjauh, atau alergi, atau marah malah. Jadi yang pergi diam-diam itu mending. Coba kalau mereka sampai marah atau menyerang balik, kurang ngajar ini orang. Belum apa-apa sudah menghina orang tua kita, belum apa-apa sudah menghina tradisi kita, usir. Tuh kan. Tetapi Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah untuk mempunyai sifat yang pertama itu, layin, dan dilarang oleh Allah mempunyai sifat yang kedua, ghalidhul qalb, keras hati. Ghalidhul qalbi, keras hatinya. Ilmu ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesuksesan dakwah Nabi. Alhamdulillah, dengan berpedoman ini akhirnya Nabi diterima di kalangan masyarakat, bisa menjalankan dakwahnya dengan sukses, walaupun banyak sekali tantangan dan perlawanan dari masyarakat sekitar. Tetapi karena modalnya Nabi itu layin, maka banyak yang tergerak hatinya, banyak yang mendapatkan hidayah. Itu starting awalnya dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menghadapi pemabuk, bagaimana Nabi menghadapi preman, bagaimana Nabi menghadapi pembesar, bagaimana Nabi menghadapi orang kecil, bagaimana Nabi menghadapi perempuan, dan segala lapisan masyarakat, beliau tetap berpedoman menjadi orang yang bijaksana. Inilah yang kemudian dicangkok, inilah yang kemudian ditiru oleh para wali songo, ulama-ulama di Nusantara sebagai pewaris Nabi, betul-betul mewarisi sifat dakwahnya Nabi. Karena memang situasinya sama. Ketika para wali dalam tanda kutip diturunkan Allah di Nusantara ini, sama ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW diturunkan. Maka ketika para wali songo ini tidak menerapkan akhlak Nabi yang lain itu, tetapi malah menerapkan akhlak yang tidak diperbolehkan Allah, yang pada kalimat berikutnya ghalidhul qalbi, keras hatinya, maka kemungkinan para wali ini akan hancur lebur, diserang oleh warga sekitar, ditolak, bahkan diusir. Betul? Tetapi para wali malah menjadi panutan, malah menjadi tempat bertanya, malah menjadi tempat mengobrol yang enak, malah menjadi pandito, orang yang berakhlak, terpuji di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat begitu cintanya kepada mereka, sehingga mereka mau menerima ajaran agama ini dengan damai, dengan ikhlas. Bahkan banyak di antaranya yang masuk ke dalam tradisi itu, mengubah tradisi itu menjadi islami, masuk ke dalam kesenian, mengubah kesenian itu menjadi zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghilangkan tradisi-tradisi kaum Quraisy yang sesuai dengan Islam, tetapi beliau memasukkan akidah tauhid di dalamnya. Itulah Nabi, kemudian para wali songo itu sama tipenya. Bagaimana dengan para habaib? Kok lari ke habaib ini?
Ya, karena sudah musimnya. Ya, bisa dilihat sendiri apakah para habaib ini mencontoh Nabi tadi atau sama dengan para wali dakwahnya. Silahkan dilihat sendiri zaman ini. Saya tidak mau panjang lebar. Lagi pula kan al ulama warathatul anbiya. Ulama lah yang menjadi pewaris Nabi, bukan al habaib warathatul anbiya. Bagaimana kalau habaibnya ulama, berarti dia pewaris Nabi dari keulamaannya itu. Bagaimana kalau Habib ini berdakwah seperti Nabi, berdakwah seperti Wali Songo? Itu sudah betul. Dulu-dulu banyak yang begitu, tapi nggak tahu sekarang. Apakah mereka mengikuti yang pertama layin, lembut hatinya, atau mengikuti yang kedua fadzan ghalidhal qalbi, keras hatinya, keras omongannya, keras kata-katanya, kasar, mencaci, misuh-misuh, marah-marah? Silahkan dilihat sendiri, dirasa-rasa sendiri. Dan bagaimana arti infaddu atau lanfaddu min haulik, mereka pada kabur, tidak mau menerima dakwahnya. Apakah terjadi juga pada para habib ini? Silahkan dilihat sendiri. Begitu ya. Jadi walaupun kita bukan sebagai ulama, bukan bertindak seperti Nabi, kita hanya orang biasa, tetap ayat itu Ali Imran 159 itu fabima rahmatin minal linta lahum itu tetap kita jalankan. Entah kita sebagai orang biasa, ustadz kampung, pemuka masyarakat, bahkan pejabat, ya pakai rumus dari Nabi itu. Insya Allah bakal diterima masyarakat. Bijaksana, lembut hatinya, pengertian, mengerti kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak suka marah-marah, tidak suka emosian, mengayomi, dan seterusnya. Itulah layin. Kalau itu kita terapkan, insya Allah berhasil. Tetapi kalau kita terapkan yang kedua, yang emosian, yang marah-marah, yang misuh-misuh, yang nantang-nantang, yang tidak takut pada siapapun katanya, begitu. Coba saja Anda sebagai RT begitu, pasti habis dikeprui sama warga. Coba saja Anda sebagai ustadz kampung begitu, pasti ditinggal jamaah. Coba saja sebagai lurah begitu, pasti nggak bakal dipilih lagi, bahkan bakal didemo. Tapi kok kenapa Habib itu nggak didemo ya, nggak ditinggalin jamaahnya ya? Karena mereka ngakunya cucu Nabi, jadi takut jamaah itu. Jadi Habib mah bebas. Jadi begitu ya. Kita milih yang pertama, insya Allah rapi. Juga dalam hal rumah tangga, ini satu saya selipkan karena banyak di antara kita sebagai kepala rumah tangga, banyak yang nomor 2, fadzon ghalidhal qalbi, keras, tegas, marah, misuh, emosian sebagai suami, mentang-mentang diangkat sebagai kepala keluarga. Maka itu yang akan membuat rumah tangga Anda kacau. Kembali kepada lintalahum layin, itu Anda insya Allah rumah tangga selamat. Jadilah suami yang bijaksana, mengerti, mengayomi, berkasih sayang, pengertian, tidak suka marah-marah. Insya Allah akan damai rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah hikmah maulid yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bulan ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa mencontoh akhlak daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang cara hidup beliau, mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita buatkan videonya kalau ada waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.